Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Oke, berikutnya kita lanjutkan uslub yang ketiga. Lamma dhahabar rajulu. Nah, ini lebih mudah nih. Lamma dhahaba ar-rajulu. Lamma dhahabar rajulu liyakhudha Uza bakat al-wazzatu bukaan syadidan. Ya'khudhaha bakatil wazzatu bukaan syadidan. Lama. Nah, yang harus ada adalah kata syadidan dan kata lama. Nah, Bapak Ibu semua perlu diketahui, ini kalau gunakan kata syadidan, sebelumnya ada isim masdar ya. Ini kan bukaan. Tuh, bukaan ini kan isim masdar dari kata baka. Baka yabki, masdarnya bukaan. Kemudian diikuti oleh syadidan. Bakatil wazzatu, angsa itu menangis, bukan syadidan dengan tangisan yang keras. Syadidan di sini maknanya keras. Begitu, kayak adaban syadidan, siksaan yang perih begitu, misalnya keras. Baik, kalimatnya hanya ada dua kata atau dua unsur yang harus muncul, pertama lama, kedua syadidan. Jadi lebih simpel, insya Allah. Silakan, siapa mau coba? Ya, Ustaz. Bu Sadia mau coba? Bukan saya tanya, lama tuh memberi masuk ketika. Lama ketika, betul. Ketika, ya. Tidur saya pikir. Lama ketika atau manakala. Oke, silakan. Siapa mau coba dulu? Anak coba sana. Ibu Sukarti, tafadholi.
Lamma najahat talibu fil imtihan Lamma najahat talibu fil imtihan. syakara lillahi Imtihan. Syakara. lillahi Syakarullah syukran. saja, Bu. Hmm? Syakarullah atau syakarullillahi? Lillahi Ada li ya? syakarallaha. Boleh dua-duanya, sebab ada ungkapan gini. Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, itu lain syakartum lazidanakum. La in kafartum. Setelah syakara itu fi'il muta'addi ya, sehingga cukup tak perlu menggunakan li. Jadi sebaiknya syakarallah saja, Bu. Syakarallaha syukran syadidan. Nah, begitu, mantap. Alhamdulillah. Bagus, selamat Ibu ya. Lamma najaha at-talibu fil imtihan, syakarallaha syukran syadidan. Bagus. Silakan Ibu terjemahkan, Ibu Sukati. Apabila pelajar itu berjaya di dalam peperiksaan, beliau bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Iya, bagus, selamat. Alhamdulillah, mantap. Lamma najat talibu fil imtihan, syakarallaha syukran syadidan. Jadi kata syadidan itu sebagai naat kepada isim masdar sebelumnya, begitu ya. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Baik, selamat. Berikutnya lagi siapa mau coba? Saya cuba, Pak. Haji Farman silakan. Saya ambil dari kisah Al-Kahfi ya. Bagaimana? Ashabul Kahfi. Lamma zahaba Lamma dhahaba kilar rojulaini kila rajulaini liya'khudha as-samaka ya'khudha samaka wa wajada rojula syadidan wa zakiyan. sebentar, liya sudah amakan Wa wajada dhahaba kila rajulaini liya'khudha samakan, terus wa wajada wa wajada mereka ar-rojula sebentar, yang menemukan siapa? Dua-duanya? kedua pemuda itu Yo, jadi wajada menjumpa begitu seorang ya? pemuda Wajada begitu ya? ya wa wajada ar-rojula Oh, orang lain. Lelaki lain atau lelaki yang lelaki lain jumpa seorang lelaki. Oh, kalau gitu rojulan, karena belum tahu. Nakirahkan. Wa wajada rojulan Boleh cakap rojulan akhara. Another person ya, rojulan akhara. Wajada rojulan akhara, terus syadidan wa zakiyan. Boleh. Maksudnya bagaimana? Ketika kedua lelaki itu pergi untuk mengambil ikan, mereka menemukan seorang lelaki yang kuat dan cerdas. Oh, iya iya. Kalau gitu wajadanya tak perlu ada wawu, cukup wawunya satu saja. Tidak boleh. Wajada. Tak payah dan Sebab maknanya wajada ini kan jawaban dari lamma. Lamma dhahaba kila rajulaini liya'khudha samakan wajada rajulan akhara yang kuat dan cerdas, syadidan wa zakiyan. Nah, itu sudah betul, tetapi yang syadidan dimaksud di sini diawali oleh isim masdar. Tapi saya tulis rajulan akhara syadidan zakiyan baji ya. Ya. Syadidan itu kata sifat, zakiyan juga kata sifat, sehingga ketika syadidan dan zakiyan disatukan, maka tak perlu menggunakan huruf ataf wawu. Cukup syadidan zakiyan. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim.
Tak perlu Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu huruf atau bau. Ini cukup syadi dan zakiyah. Ini dari segi kalimat sudah betul. Lamma zahaba kilar rajulaini liya'khudha samakan wajada rajulan akhara syadidan zakiyan. Akhara ini boleh dimunculkan ya. Tapi tak perlu juga boleh. Tadi Pak Haji kalau tak silap tadi wajada rajulan syadidan zakiyan tanpa akhara ya? Ya Pak. Oke, saya buang saja akhara. Jadi kalaupun dimunculkan juga boleh, maknanya akhara naat yang pertama, syadidan naat yang kedua, zakiyan naat yang ketiga. Kalau ada akhara. Tapi kalau akharanya dibuang, maka maknanya rajulan itu man'ut, rajulan itu ada Syadidan man'ut. zakiyah. Syadidan naat yang pertama, zakiyan naat yang kedua dari rajulan. Ini sudah oke, betul. Tetapi yang ada dalam kalimat contoh lamma dabar rajulu li'akhudaha bakatil wazzatu bukan syadidan. Kata syadidannya diawali oleh si masdar. Bukan syadidan. Sedangkan rajulan syadidan ini bukan rajulan bukan sebagai si masdar. Secara makna Pak Haji yang sudah kalimat yang Pak Haji buat ini sudah betul secara makna. Ini salah satu kalimat. Tapi Pak Haji boleh buat kalimat yang lain yang syadidannya merupakan naat bagi isim masdar. Bukaan syadidan misalnya, atau husnan syadidan, kesedihan yang sangat, tangisan yang sangat, kebahagiaan yang sangat, apalagi. Tadi Bu Sukarti, terima kasih yang besar, yang sangat. Oke, paham. Ini sudah oke Pak Haji ya, yang nomor 2 ini Pak Haji buat ini sudah bagus, sudah betul. Tetapi Pak Haji silakan buat satu lagi kalimat yang syadidan diawali oleh isim masdar. Boleh gunakan kalimat yang pertama ini, tinggal ganti kalimat terakhirnya. Lama azaba kilar rajula ini boleh. Sama yang lain. Ketika kedua pergi untuk mengambil ikan, Lama mengambil berjumpa. ini boleh kalau mau Pak Haji boleh gini. Ketika dua orang lelaki pergi untuk mengambil ikan, mereka berdua menemukan seorang lelaki, misalnya ya, seorang lelaki yang sedang bersedih dengan sangat sedih begitu. Wajada rajulan Bersedih apa? Hazina yahzan. hazina. Nah, coba boleh kita lanjutkan ya. Ini saya tulis ulang. Lama zahaba kilar rajulaini Zahaba kilar rajulaini liya'khudha samakan. Rajulaini liya'khudha samakan. Wajada rajulan yahzan. Yang bersedih. Hazina yahzanu. Yahzanu syad. Ya, kalau bahasanya apa, Pak? Huznun syadidan. Yahzanu huznan syadidan. Oke. Ini salah satunya yang lain. Udah bagus. Nah, huznan, terus syukron, bukaan syadidan, syukron syadidan, huznan syadidan. Itu kata bukaan, kata syukron, kata huznan, itu kedudukannya sebagai apa? Maf'ul mutlak, ya kan? Bukaan maf'ul mutlak bagi bakat. Syukron maf'ul mutlak bagi syakaro. Husna maf'ul mutlak bagi yahzan, ya kan? Hazina yahzanu. Begitu. Oke ya.
Nah, selamat, alhamdulillah. Dulu juga saya ketika pertama kali menemukan uslub syadidan ini asik ini. Syadidan itu kan kita tahu maknanya itu keras atau kejam. Tetapi tidak selalu begitu. Kalau kita menggunakan kata syadidan setelah isim masdar, syukron syadidan, bukaan syadidan, huznan syadidan, farohan syadidan, atau yang lain-lain begitu, maka syadidan di situ maknanya bukan keras atau kejam, tetapi sangat. Bukan syadidan menangis sejadi-jadinya. Syukron syadidan, terima kasih ya, atau yang sebenar-benarnya. Huznan syadidan, kesedihan yang sangat atau amat sedih atau amat bersedih. Nah, bagus, selamat, alhamdulillah. Sudah Ustaz, cukup saya nak ya? cuba. Atau Ibu Haru, Ibu Sarah Haru, bagaimana? Saya nak cuba kalau salah Ustaz betulkan ya. Nah, silakan. Okey. Ibu Nadia. Lamma darasa at-talibu Lamma darasa talibu, durusan syadidan lamma darasa at-talibu. Gimana Ibu tadi? okey. Muka surat berapa tu ya? Muka surat 7 ya? Nampak dah. Muka surat 4 Ibu. Muka surat 4. Sekejap ya, saya tengok sini. Okey. Lamma darasa at-talibu durusan syadidan. Maksudnya bagaimana? Ketika pelajar itu telah belajar dengan bersungguh, dengan sangat kuatlah Ustaz, macam tu nak bagi tahu. Dengan Belum bersungguh, selesai kalimatnya ya? ya? Udah selesai belum kalimatnya? Belum. Oh, baik. Lamma darasa talibu darsan syadidan. Syadidan yanjaha fil Oh, imtihan. sebentar, maaf. Kalau darsan itu maknanya pelajaran. Ya, pelajaran. Kalau masdar yang bermakna masdar aktivitinya itu dirosatan. Lamma darasat talibu dirosatan, bukan darsan. Kalau darsan itu pelajaran. Kalau dirosa itu kajian. Berarti bermakna aktivitas untuk menjadi maf'ul mutlak gitu ya. Dirosatan Syadidatan syadidatan naat liyanjaha liyanjaha. fil imtihan mumtazan. Boleh ke Ustaz? Ya, oke. Liyanjaha fil imtihan. Mumtazan. Boleh ke Ustaz? Betul. Mantap. Selamat, alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Sadia coba terjemahkan dulu. Ketika pelajar itu belajar dengan bersungguh-sungguh ataupun dengan kuat untuk kejayaan di dalam peperiksaan dengan cemerlang. Untuk kejayaan atau Untuk mendapatkan ini kalau begini belum ada jawabannya Pak Ibu Sadia. Belum ada jawaban. Ketika pelajar itu mempelajari atau belajar dengan sangat serius untuk berjaya pada pemeriksaan secara excellent, berarti belum selesai. selesai. Nah, agar selesai maka lianja ditukar menjadi najaha. Belajar. Jadi gunakan fi'il madhi, nanti fi'il madhinya ini menjadi jawaban bagi lamma. Nah, jadi gini. Lamma darasat talibu dirasatan syadidatan najah fil imtihani mumtazan. Begitu. Ketika pelajar itu belajar dengan belajar yang keras atau belajar yang sungguh-sungguh, ia berjaya atau ia sukses atau ia berhasil dalam ujian, dalam pemeriksaan mumtazan secara unggul atau secara istimewa, secara bagus begitu. Udah bagus ini, bagus, selamat Ibu. Alhamdulillah. Bagi semua ada kata darosa. Darosa itu kan fi'il madhi. Mudhari'nya yadrusu. Masdarnya apa? Masdarnya itu ada darsun, Ada dirosatan.
ada dirosatun, Darsan. ada durusun. Durus. Durusun. Oke, Nah, darsun. tapi durusun juga ada jamak dari kata darsun. Darsun jamaknya durusun. Darsun pelajaran. Durusun artinya pelajaran-pelajaran, jamak. Nah, darsun artinya pelajaran. Saya tulis di sini pelajaran. Nah, dirosatun artinya studi. Studi atau study ya. Tadi. Tadi. Bahasa Indonesianya kajian. Nah, ada lagi durus. Durus ini artinya hilang, kehilangan. Kehilangan. Durusun kehilangan artinya. Misalnya ada sebuah ungkapan gini. Dhahabul ilmi bidurus durusul ilmi durusul ilmi ya. Durusul ilmi idhabil ulama'i. Ada ungkapan, saya pernah ingat ya membaca ungkapan ini. Durusul ilmi bidhabil ulama'i. Hilangnya ilmu dengan kepergian para ulama. Jadi ilmu itu hilang bukan karena ilmunya hilang dari muka bumi secara otomatis, tetapi karena para ulamanya pergi. Durusul Meninggal. bidhabil ulama'i. Boleh gunakan limautil. Ya, durusul ilmi limautil ulama'i boleh. Boleh. Oke, kalimat yang lainnya boleh limautil ulama'i. Durusul ilmi limautil ulama'i. Tuh. Durusul ilmi limautil ulama'i. Hilangnya ilmu karena kematian para ulama. Jadi durus di sini maknanya bukan pelajaran-pelajaran ya. Pelajaran-pelajaran ilmu karena kematian para ulama. Cocok tidak? Tak kena. Cocok. Jadi di sini maknanya durus adalah hilang atau hilangnya atau kehilangan. Nah, dulu ketika saya menemukan kata durus pada teks buku yang saya baca saat itu, sempat bingung. Maksudnya apa? Pelajaran para ulama. Tak bisa paham. Nah, tetapi setelah kita lihat kamus, dictionary, ternyata durusun maknanya bukan pelajaran-pelajaran, tetapi itu isim masdar yang maknanya adalah zawalun, artinya hilang. Kenapa dia tak atau- guna zahabu Ustaz? Zahabul Kenapa? ilmi ni. Kenapa Bu? Kenapa? Kalau guna zahabul ilmi lagi mudah faham kan? Ya zahab kan maknanya perginya di situ. Dia bisa pergi meninggalkan dunia kan? Durusul Zahab ilmi tu juga memberi itu- maksud hilang kan Ustaz? Kenapa Ibu? Kalau zahab tu juga memberi maksud hilang kan? Ya karena pergi dari alam dunia. Yalah. Berarti meninggal juga sama itu. Durusul ilmi bidhabil ulama'i atau durusul ilmi limautil ulama'i. Maksudnya sama. Oke, begitu ya. Bagus, selamat Ibu Sadia. Alhamdulillah. Keren Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat.
Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.